Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saya dengan Alfi 2102 2102 311 Kali ini saya akan menerangkan tentang pemikiran ekonomi Islam. Baik, langsung ke pengertiannya. Bentar. Baik, pengertian ekonomi Islam. Apa sih ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam ialah sebuah sistem di mana sistem ekonomi ini mengikuti aturan agama Islam. Sama seperti ekonomi yang lainnya, ekonomi Islam juga mengejar keuntungan dari berbagai aktivitas ekonomi, semisal perdagangan, industri, atau bahkan masih banyak lagi yang lainnya. Namun berbeda dengan sistem ekonomi yang lainnya, semisal seperti ekonomi kapitalis atau bahkan sosialis. Sistem ekonomi Islam tidak hanya semata mengejar keuntungan saja, akan tetapi benar-benar memperhatikan aspek-aspek lainnya, terutama aspek bisnis, ketika bisnis, kebaikan, dan juga kejujuran. Di atas semua itu, ekonomi Islam menyerukan bahwa semua aktivitas ekonomi itu hanya semata-mata mencari ridho Allah, menjauhi larangannya, dan menjalankan perintah dalam hal perekonomian. Selanjutnya yaitu fase pertama, yaitu fase peletakan dasar-dasar ekonomi Islam. Fase pertama ini tentu saja dimulai sejak awal era Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ialah seorang pedagang ulung yang jujur. Beliau mempraktekkan sekaligus meletakkan dasar ekonomi Islam pada awalnya berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci Al-Qur'an. Kemudian dasar ekonomi Islam terus berkembang setelah generasi Nabi oleh para pewarisnya, yakni para ulama atau bahkan cendekiawan Muslim. Ekonomi Islam menemukan momentum kejayaannya bersama dengan puncak kejayaan pada abad ke-6 Masehi hingga abad ke-13 Masehi. Meski pada abad selanjutnya mengalami pasang surut, namun kajian ilmu dan praktek ekonomi Islam terus dilakukan di berbagai belahan dunia hingga sekarang ini. Tokoh-tokoh yang berpengaruh pada pemikiran ekonomi Islam ada beberapa sebenarnya. Salah satunya yaitu pada tahun 731 sampai 793 itu banyak pemikir ekonomi yang masyhur, termasuk Abu Yusuf. Abu Yusuf kemudian dikenal sebagai tokoh pemikir ekonomi Islam yang meletakkan prinsip perpajakan di dunia. Ia beberapa abad kemudian, karya beliau dalam bidang perpajakan dianggap sebagai canon of taxation. Selain Abu Yusuf, ada nama Al-Ghazali, juga dikenal luas sebagai salah satu tokoh pemikir Islam terkemuka yang turut berkontribusi dalam bidang ekonomi Islam. Meski beliau dikenal sebagai tokoh filsuf dan ahli tasawuf, sumbangsi pemikiran Islam sangat besar dari Al-Ghazali ini. Bahkan dia turut mewarnai khazanah keilmuan ekonomi Islam untuk masa-masa mendatang. Selain tokoh tersebut, ada satu tokoh yang terkenal yaitu Ibnu Taimiyah yang hidup pada tahun 1263 sampai 1328 Masehi. Beliau membuat karya penting dalam bidang ekonomi dalam bukunya yang berjudul Majmu' Fatmawa. Buku ini menjelaskan mengenai mekanisme pasar dan harga. Selain dua tokoh ini sebenarnya masih banyak lagi. Nah, kontribusi pada fase pertama ini yaitu kontribusi fase pertama tentu saja ialah Nabi Muhammad SAW.
beliau langsung memberikan contoh bagaimana sih ekonomi Islam itu bekerja. Contoh dalam hal berdagang, beliau terkenal sebagai pedagang ulung yang jujur, adil, dan menjaga keseimbangan. Hal tersebut yang menjadi kerangka pemikiran ekonomi Islam yang kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Para ulama dan kaum cendekiawan Muslim yang mengembangkan ekonomi Islam setelah generasi Nabi memberikan sumbangsih karya keilmuan di bidang ekonomi Islam dan ekonomi dunia. Meskipun intelektual Barat dengan tegas tidak merujuk karya-karya mereka, tapi dasar-dasar ekonomi Islam sendiri berdasarkan pada nilai luhur yang digali serta ditemukan oleh berbagai sumber ajaran agama Islam seperti halnya Al-Quran, hadis Nabi, dan masih banyak lainnya. Fase yang kedua yaitu fase stagnasi, di mana pada sampai saat ini ekonomi Islam mengalami fase ini. Apa sih fase stagnasi itu? Fase stagnasi itu ialah kemandekan atau bahkan kemunduran. Penyebabnya ialah dikarenakan beberapa faktor seperti great gap, yakni ketidaktegasan intelektual Barat dalam merujuk karya-karya cendekiawan Muslim tentang ilmu ekonomi. Selain itu, pemikiran ekonomi Islam redup karena penjajahan. Pada awal abad ke-19 dan 20, negara Muslim banyak menghadapi tantangan sosial bahkan politik yang sangat berat. Mereka berjuang melawan dan melepaskan diri dari penjajahan. Fokus perjuangan negara Muslim pada saat itu bukan tentang pokok ekonomi, melainkan bagaimana cara mereka untuk terlebih dahulu keluar dari situasi tersebut. Dari situlah ini pemikiran timbul di bidang ekonomi mengenai cita-cita kemasyarakatan dan ideologi politik. Belum ada usaha yang fokus pada negara Muslim terjajah waktu itu untuk perumusan pemikiran ekonomi Islam secara komprehensif. Pada waktu itu pemikiran ekonomi Islam sifatnya hanya masih adaptif dan pragmatis. Nah, kontribusi pada fase kedua ini yaitu pada penjajahan berubah. Negara Muslim menikmati kemerdekaannya. Dengan begitu, mulailah babak baru pada negara ini, sehingga mereka mulai fokus memikirkan perekonomian dalam negeri ini untuk memulihkan kondisi negara yang lama terjajah dan mensejahterakan rakyat. Para cendekiawan Muslim pun berusaha untuk pengembangan terhadap pemikiran ekonomi Islam yang sudah terpuruk. Maka babak baru ini akan dimulai pada saat diadakannya konferensi internasional ekonomi Islam yang digelar di Jeddah pada tahun 1976. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk melakukan penggalian kembali nilai-nilai Islam dalam pengembangan ekonomi dunia. Konferensi ini juga menandai suatu pergerakan pengembangan pemikiran ekonomi Islam yang mulai muncul lagi setelah sekian lama tenggelam. Adapun faktor yang menjadi penyebab pendorong perkembangan baru pemikiran ekonomi Islam yaitu pertama, muncul kekuatan ekonomi petrodolar. Apa petrodolar itu? Yaitu dolar yang dihasilkan dari industri minyak yang kala itu sedang populer. Nah, yang kedua yaitu munculnya kesadaran mengenai bangkitnya Islam pada abad ke-14 Hijriah yang terjadi di dunia Islam pada tahun 1970-an. Yang ketiga yaitu banyaknya muncul intelektual Muslim generasi baru yang mendapatkan pendidikan modern, baik dari negara Barat maupun negara Islam sendiri. Nah, yang ketiga yaitu fase kebangkitan kembali ekonomi Islam. Meski karya intelektual Muslim pada saat itu sempat beberapa lama tenggelam setelah masa kemunduran Islam, namun sekitar abad 14 mulai muncul lagi geliat kebangkitan ekonomi Islam yang menjadi berkembang kembali meski akhirnya dalam beberapa abad ke depan mengalami kemunduran lagi. Namun tidak serta-merta kajian pemikiran ekonomi Islam ini redup. Sampai sekarang masih dilakukan penggalian nilai-nilai ekonomi Islam di bidang perekonomian.
Bahkan praktik ekonomi Islam terus dilakukan di berbagai negara yang pemeluk agama Islam. Dalam praktik, tanda-tanda kebangkitan ekonomi Islam masih di bawah dominasi sistem ekonomi yang sekarang, yakni sistem ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis. Namun, geliat ekonomi Islam mulai muncul lagi. Misalnya seperti banyaknya sistem transaksi atau munculnya bisnis yang berbasis syariah yang didasarkan pada sistem ekonomi Islam. Seperti hanya bank syariah, terus kredit syariah, wisata halal, kuliner halal, dan yang lainnya. Kontribusi pada fase ketiga ini yaitu pemikiran ekonomi Islam setidaknya telah menginspirasi suatu sistem ekonomi yang alternatif di bidang modern. Islam yang diterapkan pada suatu institusi, mulai negara maupun aktivitas ekonomi. Seperti semisal saat ini mulai kita kenal ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan suatu ekonomi yang bernuansa keislaman, mengikuti tata atau aturan ekonomi Islam, meski belum banyak yang menerapkan. Namun pada fase ini, pemikiran ekonomi Islam cukup mendapatkan tempat di kalangan pelaku usaha maupun intelektual, meskipun di tengah dominasi sistem globalisasi modern dan sistem ekonomi kapitalisme. Kita masuk ke perbedaan pemikiran ekonomi Islam dengan pemikiran ekonomi kapitalis. Yang pertama pada aspek filosofi. Dari aspek filosofi, kedua teori ini pasti memiliki perbedaan. Sumber-sumber hukum ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis memiliki nilai interversal yang tidak hanya berisi kaidah ekonomi, namun segenap dimensi kehidupan manusia. Sedangkan ekonomi kapitalis bersumber dari hukumnya adalah The Wealth of Nation, The General Theory, dan buku-buku pendukungnya. Ekonomi kapitalis tidak didasarkan oleh wahyu. Ekonomi kapitalis dipengaruhi oleh asumsi-asumsi pemikirannya. Sedangkan asumsi pemikirannya dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya yang mempengaruhi mindset berpikirnya. Sistem ini hanya bisa dipahami secara sempurna jika memahami lingkungan situasi di mana teori ini muncul. Demikian juga dengan dasar pemikiran ekonomi sosialis menurut yang bertumpu pada kekuasaan, di mana aktivitas ekonomi diatur secara penuh oleh negara, merupakan hasil pikiran manusia yang bukan ilmu atau ilham dari wahyu. Dasar pemikiran ekonomi Islam diilhami dari Al-Quran dan Hadis yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ekonomi kapitalis ialah hasil pemikiran manusia. Maka kedua sistem ini berbeda. Walaupun ada yang menganggap bahwa urusan ekonomi adalah urusan dunia yang diserahkan kepada manusia. Namun kebebasan manusia untuk menciptakan peradaban ekonomi yang baik tentu tidak boleh melanggar pokok-pokok aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sumbernya adalah wahyu, maka segala aktivitas ekonomi Islam harus bersifat pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu berbeda dengan kegiatan sistem ekonomi yang dihasilkan oleh pemikiran manusia. Teori kapitalis sangat mendewakan individualisme, sehingga teori ini menonjolkan rasionalismenya dan materialismenya. Yang menjadi pedoman ajarannya adalah bebas berbuat dan bebas bertindak. Teori kapitalis mengajarkan bahwa kesuksesan ekonomi ditentukan oleh diri sendiri atau disebut anthropocentrism individualism. Paradigma teori ekonomi kapitalis ialah kebebasan individu, sehingga instrumen atau alat yang mereka junjung tinggi untuk tegaknya nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kebebasan dan kepemilikan individu tersebut adalah mekanisme pasar bebas. Hal ini berarti bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur dalam hal pasar. Sedangkan dalam teori ekonomi Islam mengenalkan bahwa lembaga yang bernama Hizbah, yaitu sebuah lembaga yang berkewajiban mengawasi kebijakan pasar
agar tetap berjalan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk segelintir orang saja. Dalam aspek investasi, contohnya, teori ekonomi kapitalis meletakkan dasar investasinya pada riba atau interest, di mana akibat yang muncul dari sistem ini adalah banyaknya spekulasi yang tidak terkait dengan sektor real, dengan sektor keuangan, sehingga banyak uang yang beredar di dunia maya justru tidak beredar di sektor real. Sedangkan teori ekonomi Islam mengharamkan riba dan menggantinya dengan sistem bagi hasil, di mana sistem ini tidak menzolimi pihak lain dalam berbisnis. Dalam teori ekonomi Islam, kejayaan harus didistribusikan dengan adil dan merata. Islam sangat mengancam harta hanya bergulir di kalangan orang yang berjuis. Islam menentang konsep yang kaya semakin kaya atau yang miskin semakin miskin, yang menjadi jargon ekonomi kapitalis. Walaupun ekonomi kapitalis memiliki konsep pendistribusian harta melalui pajak, namun konsep tersebut terbukti menzolimi banyak orang. Islam telah mendapatkan solusi untuk mendistribusikan kekayaan disebut dengan banyak jalan, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Konsep ini yang ditawarkan oleh Islam ini tidak menzolimi orang lain. Kita masuk ke aspek nilai ekonomi yang diharapkan. Pembangunan ekonomi yang diutamakan dalam sistem ekonomi kapitalis ialah pertumbuhan ekonomi. Sehingga tampak bahwa perekonomian dianggap maju jika indikatornya meningkat. Seperti pengangguran menurun jika ekspor naik, tingkat inflasi yang bisa dikendalikan, dan GNP yang baik. Konsep pembangunan ekonomi kapitalis hanya memperlihatkan pada wilayah lingkungan fisik saja. Pertumbuhan menurut teori ekonomi kapitalis ialah perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi meningkat, yang selanjutnya diiringi dengan peningkatan kemakmuran masyarakat. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara diukur dengan perkembangan pendapatan nasional real yang dicapai oleh suatu negara, yaitu produk nasional bruto atau PNB, atau juga produk domestik bruto atau PDB. Ekonomi Islam tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonominya, namun juga mengutamakan pemerataan dan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran bahwa harta tidak boleh berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Namun, menurut Abdul Al-Husain Al-Torigi, pertumbuhan ekonomi tidak hanya sebatas aktivitas produksi material saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang terkait erat dalam keadilan distribusi. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya diukur dalam aspek ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material maupun sisi spiritual manusia sekaligus. M.A. Manan menyatakan bahwa konsep pembangunan ekonomi menurut ekonomi pembangunan Islam memiliki keunggulan dibandingkan dengan konsep lainnya, yakni terletak pada motivasi filosofi pembangunan ekonominya. Motivasi pembangunan dalam Islam tidak hanya timbul dari masalah ekonomi manusia semata-mata, tetapi juga tujuan ilahi yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu aspek instrumen kebijakan yang digunakan. Dalam teori ekonomi kapitalis, mekanisme pasar didasarkan pada prinsip pasar bebas dengan pengawasan atau free market with supervision. Artinya, pemerintah hanya mengawasi saja, tidak boleh ikut campur. Pemerintah hanya sebagai penonton. Sedangkan dalam ekonomi Islam masih mengakui pasar bebas. Tapi harus diatur mekanismenya. Mekanisme tersebut akan diatur oleh lembaga hisbah. Dalam beberapa kasus pasar yang mengalami gejolak,
yang tidak normal, maka pemerintah harus ikut menyelesaikannya. Umar Jepra menyatakan bahwa sistem pasar bebas telah merealisasikan kemakmuran dalam perekonomian Barat. Akan tetapi kemakmuran itu tidak menunjukkan hubungan baik antara kepentingan sosial dan individu. Artinya, tidak boleh menciptakan pemerataan kemakmuran. Pada sistem pasar bebas telah gagal merealisasikan pemerataan. Kemakmuran yang terjadi tidak berhasil menghapuskan kemiskinan atau pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap orang. Justru ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan justru semakin meningkat. Di samping itu, tingkat ketidakstabilan ekonomi dan peningkatan jumlah pengangguran telah menambah beban kesulitan bagi si miskin. Ini menunjukkan bahwa efisien, berkeadilan, dan pemerataan masih terabaikan. Meskipun pembangunan mengalami kemajuan yang sangat cepat dan pertumbuhan yang luar biasa dalam kekayaan. Tanpa pengawasan dari negara, pendapatan tidak bisa didistribusikan secara merata. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang diawasi oleh negara lah yang akan memberi keadilan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam mengakui intervensi pemerintah dalam batas-batas tertentu, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis tentang 3 hal yang tidak boleh dikuasai oleh individu, yaitu api sebagai sumber energi, rumput sebagai sumber daya alam, dan juga air. Yang terakhir yaitu persamaan pemikiran ekonomi Islam dengan pemikiran ekonomi kapitalis. Untuk persamaan dan perbedaan antara ekonomi konvensional dan syariah ialah sama-sama melakukan kegiatan perekonomian untuk kemakmuran masyarakat. Sedangkan perbedaannya ialah dari sisi religiositas, di mana ekonomi Islam lebih mengutamakan hukum-hukum Islam sebagai landasannya, mengandalkan negara sebagai wasit dalam mengintervensi pasar jika terjadi ketidakseimbangan, dan juga mengutamakan mencari uang dengan cara yang halal dengan prinsip-prinsip syariah. Dari aspek kepemilikan di bawah ini kita dapat melihat persamaan maupun perbedaan dari sistem ekonomi dalam memandang suatu aspek kehidupan di bidang ekonomi. Dari aspek kepemilikan, contohnya seperti ekonomi kapitalis dengan ekonomi Islam sebenarnya hampir memiliki kesamaan, di mana hal ini sama-sama mengakui keadilan. Hak milik individu untuk memiliki harta dan bekerja secara bebas diperbolehkan. Akan tetapi, hendaklah menurut landasan tertentu, sebagaimana yang telah dianut oleh prinsip ekonomi Islam yang tidak akan toleran terhadap tindakan penyalahgunaan hak tersebut. Ekonomi Islam memiliki siasat sendiri yang tidak memusatkan pada individu belaka, seperti halnya ekonomi kapitalis, dan juga tidak memusatkan pada masyarakat saja, seperti halnya sosialis. Siasat ini berdiri atas dasar perhatian kepada dua kepentingan bersama-sama dan berdaya upaya menyelenggarakan keseimbangan antara keduanya yang dikenal dengan prinsip keadilan dalam kepemilikan. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan, hanya itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.